warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswaku semuanya? Jumpa lagi kita dalam kesempatan ini di Mapel Operasi Teknik Kimia akan mempelajari tentang materi baru peralatan destilasi sederhana, di mana sebelumnya kalian sudah mempelajari teknik pemisahan campuran seperti ekstraksi, kemudian adsorpsi di kelas 11 semester basal dan genap. Sekarang kita akan mempelajari peralatan destilasi sederhana, salah satu teknik pemisahan juga, pemisahan campuran, di mana nanti dalam bab ini kalian diharapkan di akhir pertemuan akan dapat menerapkan prinsip kerja, kemudian jenis-jenis maupun mengoperasikan peralatan destilasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Tujuan pembelajaran lebih detail diantaranya adalah untuk menyiapkan peserta didik agar dapat memahami konsep destilasi sederhana, menerapkan metode, prinsip kerja, fungsi, maupun mengoperasikan serta menerapkan parameter yang harus diatur atau yang harus dikontrol dalam mengoperasikan peralatan destilasi sederhana sesuai dengan SOP dengan cermat, di mana nanti banyak sekali kondisi-kondisi yang harus diatur agar teknik pemisahan campuran menggunakan metode ini dapat berjalan dengan maksimal dan hasil yang maksimal pula. Sebelumnya, saya jelaskan dulu tentang pengertian destilasi. Secara umum, destilasi atau penyulingan merupakan metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan titik didih. Titik didih adalah suhu di mana suatu bahan atau suatu zat itu mendidih dengan menggunakan prinsip dasar hukum Raoult tentang penguapan campuran. Prinsip destilasi nanti, campuran dipanaskan hingga menguap, kemudian uap ini akan didinginkan kembali menjadi bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah, dia akan menguap lebih dahulu. Setelah menguap, uapnya akan melalui sebuah alat pendingin atau lebih tepatnya adalah penukar panas. Dia melewati suatu wilayah yang suhunya lebih rendah sehingga uap panas tadi akan berubah menjadi cairan. Tujuan destilasi adalah untuk memurnikan zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya atau memisahkan cairan dari zat padat yang dilepaskan dari suatu campuran yang dianggap sebagai uap bebas, kemudian menetes keluar sebagai destilat. Jadi destilat itu adalah hasil dari proses destilasi. Sedangkan bagian yang tidak menguap nanti akan bersisa di tempat untuk menampung bahan yang disebut dengan residu. Jika yang ingin diambil adalah residu, maka yang diproses lebih lanjut adalah bagian yang tidak menguap. Nanti akan dilakukan dengan proses namanya pengentalan atau evaporasi. Nanti akan kalian pelajari setelah mempelajari proses destilasi. Sama pemisahan juga, cuman berbeda tekniknya. Sejarah awal proses destilasi itu pertama kali dilakukan oleh kimiawan Yunani. Jadi sekitar abad pertama Masehi itu dipicu oleh permintaan virtus yang sangat tinggi, di mana seorang kimiawan Hipatia dari Alexandria dipercaya telah menemukan rangkaian alat untuk destilasi, dan Zosimus dari Alexandria lah yang telah berhasil menggambarkan secara akurat tentang proses destilasi pada abad ke-4. Jadi bentuk modern destilasi pertama kali ditemukan oleh ahli-ahli kimia Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah, terutama oleh Al-Razi pada pemisahan alkohol menjadi senyawa yang relatif lebih murni, ya, melalui alat alembik. Bahkan desain ini semacam inspirasi yang memungkinkan rancangan destilasi skala mikro, skala yang lebih kecil lagi. Kemudian dilanjutkan oleh tulisan yang diterbitkan oleh Jabir Ibnu Hayyan sekitar tahun 721 hingga 815 Masehi yang dikenal dengan Ibnu Jabir. Beliau menyebutkan bahwa
tentang uap anggur yang dapat terbakar. Ada beberapa jenis destilasi secara garis besar. Saya jelaskan ada 4 jenis nanti akan dibahas di sini, yaitu destilasi sederhana, ada fraksionasi, ada destilasi uap, dan destilasi vakum. Selain itu, ada pula destilasi ekstraktif dan destilasi azeotropik yang lebih kompleks. Destilasi dengan menggunakan garam berion, kemudian destilasi menggunakan pressure swing, serta destilasi reaktif. Namun kita akan membahas 4 destilasi yang cukup simpel. Di antaranya adalah destilasi sederhana. Pada destilasi sederhana ini, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh atau cukup besar perbedaan titik didihnya dari bahan atau campuran yang ada dalam satu komponen bersifat volatil. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah, dia akan menguap lebih dulu. Jadi seperti misalnya campuran air dengan alkohol, kalian tahu air mempunyai titik didih sebesar 100 derajat Celcius, kemudian alkohol memiliki titik didih kurang lebih 78 hingga 80 derajat Celcius. Jadi ketika dua campuran itu nanti dipanaskan, dia akan menguapkan bahan yang mempunyai titik didih lebih rendah dahulu, yaitu alkohol. Jadi kalau misalnya nih hasil fermentasi air tape itu mengandung sedikit alkohol, untuk memisahkan alkoholnya saja atau airnya saja, maka kita panaskan campuran alkohol air itu dalam suatu bejana, kemudian nanti uapnya ditampung melalui labu Erlenmeyer. Itu nanti yang bagian destilat akan kita dapat alkohol, sedangkan bagian residunya akan kita dapatkan air, karena air titik didihnya lebih tinggi. Destilasi berikutnya adalah destilasi fraksionasi. Seperti tampak pada gambar, fraksionasi itu artinya memisahkan komponen cairan yang terdiri dari 2 atau lebih komponen, ya, berdasarkan titik didihnya. Destilasi ini dapat juga digunakan untuk campuran yang mempunyai titik didih kurang dari 20 derajat dan bekerja pada tekanan atmosfer ataupun dengan tekanan rendah. Aplikasi dari destilasi jenis ini digunakan pada industri minyak mentah untuk memisahkan komponen dalam minyak mentah. Biasanya pada pengolahan minyak bumi, itu nanti dari minyak bumi yang hasil pertambangan minyak itu akan mendapatkan komponen-komponen misalnya seperti bensin, kita tahu ada premium, ada solar, kemudian minyak tanah, sampai hasil akhir adalah aspal dan parafin. Itu adalah proses dari destilasi fraksionasi. Bisa terlihat pada gambar ya, gambaran simpelnya itu ada reboiler, kemudian produknya masuk dari umpan ini, feed artinya umpan masuk, dia akan melalui kolom tower. Dalam kolom atau tower ini terdapat proses pemanasan, di mana nanti pemanasan terjadi secara bertahap dengan suhu yang berbeda-beda pada setiap platnya atau setiap sekat-sekatnya. Dengan pemanasan yang berbeda ini bertujuan untuk pemurnian destilat yang lebih dari plat-plat di bawahnya, sehingga semakin ke atas itu nanti sifat komponen yang naik adalah semakin volatil. Jadi nanti yang paling mudah menguap dia akan keluar lebih dulu. Kemudian jika suhu dinaikkan, pada reboiler dinaikkan, kita sudah punya referensi nih berapa titik didih dari misalnya paling rendah itu adalah gas propana. Gas propana yang terdapat pada LPG yang kita pakai untuk kompor itu punya titik lebih paling rendah dalam minyak mentah, sehingga dia akan keluar lebih dulu. Jadi di setting reboiler ini, di setting suhunya itu sama dengan suhu propana. Nanti jika suhunya sudah naik, maka yang keluar bukan propana lagi, ditampung ke destilat tadi, produk propananya.
akan dinaikkan suhunya pada pre-boiler, sehingga nanti yang keluar adalah titik didih komponen yang lebih tinggi dari propana. Jadi propana nanti setelah habis akan dinaikkan suhu reboilernya, kemudian yang keluar adalah komponen yang punya titik didih lebih tinggi dari propana. Di antaranya misalnya ada minyak tanah atau kerosin, kemudian dipanaskan lagi akan keluar bensin, solar, dan sebagainya, sampai nanti yang bagian yang tidak bisa menguap, yang tidak volatil, nanti akan turun ke bawah, disebut dengan produk bawah atau bottom product. Itu diantaranya adalah seperti aspal, kemudian parafin yang untuk bahan lilin itu karena dia berupa padat sehingga dia tidak punya titik didih, tapi dia mempunyai titik lebur, sehingga tidak mungkin menguap tapi akan melebur, sehingga dia akan turun ke bawah ke bottom product. Sedangkan yang bisa menguap nanti semuanya akan tertampung dalam destilat produk di sebelah kanan. Namun sebelum sampai ke destilat produk ini, biasanya bahan-bahan yang keluar dari kolom tower ini akan didinginkan oleh kondenser sehingga dia bisa keluarnya berupa cairan. Itu sekilas tentang destilasi fraksionasi. Berikutnya tentang destilasi uap. Ini sebenarnya mirip dengan destilasi sederhana, namun jika destilasi sederhana itu komponen langsung dimasukkan ke dalam bahan yang akan dipisah, itu langsung dimasukkan ke dalam tabung dan langsung dipanaskan. Sedangkan destilasi uap ini digunakan untuk senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200-an atau lebih. Ya, destilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa dengan suhu mendekati 100 derajat dengan tekanan atmosfer, itu dengan menggunakan uap atau air mendidih. Jadi sifat yang paling dasar dari destilasi uap ini adalah mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih masing-masing senyawa campurannya. Selain itu, destilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tapi dapat didestilasi dengan air. Jadi aplikasinya dari destilasi uap ini misalnya untuk mengekstrak produk-produk alam seperti minyak kayu putih. Ya, minyak kayu putih itu diambil dengan jadi bahan daun dari kayu putih ditampung, kemudian sambungkan di sini. Ini bahan minyak, bahan daun atau bahan alam yang akan dipisah itu ditampung di labu sini. Yang di sini terdapat air yang dipanaskan, nanti air itu dipanaskan menghasilkan uap, kemudian uap akan bersentuhan dengan dedaunan yang ada di labu destilasi sebelah yang di tengah ini. Ya, jadi di sini ada termometer kontrol juga. Nanti setelah menguap, air dan uap air yang membawa kandungan minyak dari dedaunan itu akan dilewatkan pada kondensor. Kondensor ini termasuk jenis alat penukar panas, di mana di selubung kondensor itu ada dua pipa bagian dalam dan pipa bagian luar, di mana di bagian luar itu akan terisi oleh air dingin. Ada water in dan water out. Water in ini adalah air masukan, dia terpasang di bagian yang lebih rendah. Kalian tahu sifat air adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kenapa tidak dipasang air masuknya dari atas, Bu? Kenapa dari bawah begitu? Karena kalau dari atas, air itu akan keluar langsung ke pipa bagian yang lebih rendah, ya. Maka dia proses perannya dia untuk mendinginkan uap tadi kurang maksimal, sehingga kita balik aliran air masuknya itu yang terletak dari bagian bawah, maka dia akan menyelubungi pipa yang ada di atas, di bagian yang lebih atas. Kemudian kalau dia menyelubungi, maka dia akan mendinginkan uapnya, kemudian nanti air yang masuk akan mendorong air yang sudah mendinginkan, sudah bekerja istilahnya, dia akan terdorong keluar. Jadi manfaat dari air yang untuk mendinginkan uap tadi sudah maksimal, maka water out ini akan
berupa air yang suhunya lebih naik atau lebih hangat. Nanti jika kalian praktek begitu, kalian bisa menambahkan es batu ke dalam tabung atau bak penampung air masuknya ini. Kalau suhunya lebih rendah, maka proses dia mendinginkan uapnya akan lebih maksimal lagi. Prinsipnya begitu. Ya, jadi nanti setelah didinginkan, uap akan berubah menjadi cairan, terkondensasi. Dia akan tertampung ke labu destilat. Itu sedikit tentang destilasi uap. Berikutnya destilasi vakum. Ya, ini lebih kompleks lagi. Jadi destilasi vakum itu biasanya digunakan jika senyawa yang ingin didestilasi itu tidak stabil, ya, dengan pengertian dapat terdekomposisi, jadi tersusun ulang begitu sebelum atau mendekati titik didihnya, atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 derajat. Metode destilasi ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik didih yang rendah jika kondensornya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasikan oleh air. Kenapa tidak dapat dikondensasikan? Karena mungkin sifat mendinginkan airnya masih kurang. Jadi suhu air masuk itu terlalu tinggi sehingga uapnya masih berupa uap, tidak berubah fasa menjadi cairan seperti bahan-bahan di teknik destilasi yang sebelumnya. Untuk mengurangi tekanan digunakan pompa vakum atau aspirator. Jadi karena tadi tidak bisa didinginkan dengan air, maka tekanan di dalam kondensor itu dikurangi sehingga aspirator itu nanti berfungsi sebagai penurun tekanan. Jika tekanan menurun, maka proses kondensasi akan terjadi. Ya, kita bayangkan saja kalau awan yang tertampung di langit itu, ya, itu tidak akan berubah menjadi tetes air hujan jika tekanan di dalam sekitar awan itu tidak berkurang. Ya, jadi tekanan lebih kecil, maka di sana akan terjadi proses kondensasi. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi terhadap proses destilasi. Apa saja sih yang harus kita atur, yang harus kita kontrol ketika melaksanakan proses destilasi? Salah satu di antaranya adalah suhu atau pemanasan. Ingat, prinsip kerja alat ini adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Ada titik didih, berarti ada suhu. Ya. Kalian harus tahu pasti berapa suhu komponen, berapa titik didih dari komponen yang akan kita ambil. Ya. Kalau kita mau mengambil campuran air etanol tadi, kita ambil alkohol, berarti kita harus tahu titik didih keduanya. Jadi ketika terjadi penguapan, kita tuh bisa mengidentifikasi yang keluar lebih dulu mana toh. Nah, jadi yang keluar lebih dulu itu bahan yang alkohol atau bahan yang air, kita harus tahu suhunya, suhu pemanasannya, entah suhu yang di penangas ataupun suhu yang ada di ujung labu destilasinya. Ya, jadi di ujung labu destilasi itu biasanya dipasang termometer untuk mengontrol suhu uap yang melalui termometer tersebut. Ya, jadi jangan sampai termometernya itu tercelup sampai ke bagian labunya. Jadi kita tidak mengukur suhu uap, tapi itu mengukur suhu bahan. Ya, jangan sampai tercelup. Yang kedua adalah tekanan. Tekanan sangat berpengaruh karena proses pengubahan fasa itu dari uap air menjadi cairan, cair, jadi gas menjadi cair, itu yang berpengaruh adalah tekanan. Ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan proses kondensasi itu terjadi maksimal adalah kontrol pada tekanan. Yang ketiga, kelengkapan alat. Ya, kelengkapan alat sangat berpengaruh pada hasil destilasi, karena jika kurang atau mungkin ada yang bocor pada sekat-sekat penyambung alatnya, rangkaian alatnya, maka itu akan terjadi kebocoran uap yang akan kita ambil bahannya. Maka itu
istilahnya kita membuang-buang hasil kerja kita kalau terjadi kebocoran pada sambungan-sambungan itu. Yang keempat, kesalahan kalibrasi dan lain-lain. Jadi faktor-faktor tersebut cukup berpengaruh, bahkan sangat berpengaruh. Cuman yang paling berpengaruh adalah suhu atau pemanasan. Ya, jika pemanasan terlalu besar, khawatirnya akan terjadi flooding, ya, atau banjir. Ciri-cirinya adalah tertahannya cairan di atas kolom, jadi tidak terjadi aliran yang lancar, namun terjadi flooding transfer massa yang dihasilkan tidak maksimal. Ketika terjadi flooding, apa akibatnya? Nanti cairan tidak dapat mengalir ke bawah, tapi akan terakumulasi atau bahkan terbawa ke atas oleh uap, sehingga proses destilasi kita hentikan lebih dahulu, atau kita turunkan suhu penangasnya. Ya, jadi pemanasan terlalu besar itu khawatirnya cairan akan menguap semuanya sehingga pemisahan tidak optimal. Contoh, alkohol air tercampur, ya, titik didihnya 80 dan 100, tapi kita memanaskannya 150 derajat suhunya, maka keduanya itu akan menguap semua. Ya, kalau menguap semua malah terpisah, bukannya terpisah tapi habis semuanya akan pindah ke Erlenmeyer saja, ke penampung destilat saja. Kalau gitu ngapain repot-repot kita panaskan, pindah aja langsung tuang ke bahan yang menampung destilat itu. Maka kita harus kontrol suhunya, suhu pemanasannya. Sebaliknya, kalau pemanasannya terlalu kecil, maka proses pemisahan akan berlangsung lama. Karena untuk mencapai titik didih bahan yang akan kita ambil itu tidak segera terpenuhi. Namun hasil atau konsentrasi yang diperoleh akan lebih baik dan mendekati sempurna karena proses pemisahan dan pendinginan berlangsung sempurna. Jadi kalau terlalu lambat pun itu sebenarnya bagus, cuma nanti akan lama prosesnya dan mungkin juga akan boros ke energi bahan bakar untuk memanaskan campuran, ya, untuk memanaskan bahan baku. Berikutnya komponen dalam set peralatan destilasi. Ya, ini ada pengontrol panas, ini ada magnetic stirrer. Ya, dia ada kontrol untuk panas dan kontrol untuk mengaduk. Kemudian ada labu destilasi, ada juga steel head. Ya, ini penghubung antara labu destilasi dengan kondensor. Kemudian ada termometer. Nah, ini pasangkan termometer jangan sampai menyentuh bahan yang akan kita destilasi, karena dia fungsinya adalah mengukur suhu uap yang naik dari bahan baku setelah dipanaskan. Berikutnya ada kondensor. Ini adalah satu contoh alat penukar panas. Dia mengubah fasa dari gas menjadi cairan. Gambar biru ini adalah contoh aliran air, di mana air dingin masuk itu di bagian yang lebih rendah. Kemudian air ini, maaf perlu dilihat, ini air hangat keluar. Ya, kenapa hangat? Karena dia sudah berperan atau bekerja mendinginkan uap air yang panas di dalam selubung yang atau pipa yang putih ini di dalam. Kemudian ada steel receiver, nih, dia menampung atau tempat terlewatnya cairan destilat. Kemudian ada penampung destilat di sini. Kita tambahkan cooling bath supaya cairan yang hangat di sini langsung didinginkan sehingga dia tidak terbuang keluar ketika masih panas begitu. Ini contoh dari animasi labu destilasi yang berfungsi sebagai wadah tempat campuran. Ini adalah steamer atau pemanas air. Nanti air dipanaskan menghasilkan uap. Kemudian uapnya akan membawa sari-sari dari bahan alam yang akan kita destilasi. Uapnya akan terbawa ke kondensor. Ini pipa untuk mendinginkan, dicelupkan ke air, dan dihasilkan minyak. Ya.
Kita ulangi. Kalian bisa buat alat sederhana seperti ini di rumah dengan menggunakan pemanasnya berupa teko yang berbahan aluminium. Jadi teko berbahan aluminium kalian sambungkan dengan selang pipa. Selang pipanya nanti digulung seperti ini, dicelupkan ke ember yang berisi air dingin. Kemudian pipanya dialirkan keluar, itu sudah mengeluarkan minyak wangi atau minyak atsiri. Mungkin bisa ambil minyak serai atau minyak-minyak dari bunga-bunga, itu akan menghasilkan minyak atsiri. Berikut contoh demonstrasi oleh kakak kelas kalian yang sudah mempelajari proses destilasi sederhana ini, mengoperasikan peralatannya. Kalian bisa pelajari di sana lebih banyak. Ke YouTube channel Bu Ivana. Ini hasil kerja kakak kelas kalian yang telah mempelajari pengoperasian peralatan destilasi sederhana ini. Mungkin bisa jadi referensi untuk kalian melaksanakan tugas pembuatan video nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisma Mariani. Saya dari kelas 12 2. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan bagaimana cara merakai dan cara mengoperasikan alat destilasi sederhana. Jadi langsung saja saya akan memberitahukan peralatan apa saja yang digunakan untuk membuat atau merakai alat destilasi sederhana. Yang pertama ada hidran, lalu ada kondensor, lalu ada labu destilasi, ada adaptor, ada termometer, ada pipa T, lalu ada pompa, dan ada klem dan statif. Jadi sebelum kita memakai alat destilasi, kita harus singkirkan dulu peralatan yang ada di atas meja supaya kita bisa leluasa untuk memasang alat destilasi tersebut. Bahan daun eukaliptus itu ada di sekolah banyak, kalian bisa ambil di depan ruang LSP, itu ada di samping parkiran guru, itu ada. Silakan kalian ambil untuk praktikum peralatan destilasi. 5 minutes later.
A few moments later. Jadi mungkin itu praktek yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah mempelajari bahasan tadi, diharapkan nanti kalian dapat menjawab soal-soal latihan, ya, soal post-test nanti. Kalian bisa minimal tahu apa itu definisi, prinsip, tujuan destilasi, kemudian fungsi masing-masing peralatan dari labunya, dari kondensor, dari penanas, termometer, dan sebagainya. Kemudian mengapa tadi air masuk dari bawah dan air keluar di bagian yang lebih atas, lebih tinggi, apa itu titik didih, dan terutama bagaimana kita tahu bahwa proses destilasi itu telah selesai, ya. Kalian bisa menjawab semua itu ya, kalian nanti sudah mengerjakan praktikum atau peragaan penggunaan alat destilasi. Nanti kalian bisa pinjam peralatan di lab. Jangan lupa izin ke laboran, ya, izin ke laboran ingin menggunakan atau izin mempelajari peralatan destilasi dan direkam dalam bentuk video. Nanti kirimkan link tugasnya ke Google Form yang sudah Bu Ivana siapkan. Setelah itu nanti kalian bisa mengerjakan teks soal post-test dari mengklik link berikut, ya, supaya lebih dalam mempelajari materi peralatan destilasi sederhana. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.